وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud, Petanahan Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang menuju arah syahdu, karena disiram oleh gerimis dan sempat hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan malam hari ini adalah hujan yang membawa manfaat. Ukuran manfaat bukan kita yang menentukan. Manfaat yang dimaksud itu bukan dari satu sudut pandang kita sendiri. Karena bisa jadi bagi individu per individu, hujan itu bukan sesuatu yang diharapkan. Bahkan baginya hujan itu sebisa mungkin janganlah turun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang mengatur hujan ini untuk kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih luas dari apa yang kita inginkan. Yang jelas kita sebagai hamba yakin dan percaya bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti adil, selalu mendatangkan hikmah. Banyak yang tidak kita ketahui, banyak yang tidak kita bisa cerna, yang penting kita percaya. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala sesuai dengan kualitas iman dan tingkat kepercayaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena hujan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perumpamaan dan untuk peribaratan. Salah satunya ilmu. Ilmu ibarat hujan. Dalam hal apa? Menjadi sebab munculnya kehidupan. Tanah yang gersang, bumi yang kering. Setelah hujan, basah, hidup. Jazakallah khairan. Kemudian tumbuh dan bertunaslah biji-bijian yang sebelumnya berbulan-bulan tertanam dan terpendam. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Hijau, segar, menyejukkan dalam pandangan. Ilmu pun demikian. Ketika bercurah dan bersiram dalam hati, ilmu akan menghidupkan hati yang mati. Yang semula kering, segar kembali. Yang sebelumnya
dalam keraguan-raguan dan kebimbangan menjadi pasti dan penuh dengan keyakinan. Yang sebelumnya sakit, sembuhlah dia dengan ilmu itu. Maka mirip benar antara ilmu dengan hujan. Sebagaimana jenis tanah yang berbeda, hati pun demikian juga. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada tanah yang hanya terlewati hujan, tidak meresap dan tidak menyimpan. Batu-batuan yang keras. Ada hati yang seperti itu juga, keras dia. Ilmu disampaikan, hilang saat itu juga. Tidak ada yang membekas. Ya, tidak terungkap dalam sikap. Seolah-olah dia tidak pernah mendengar ilmu. Tidak ada yang berubah darinya. Dia yang sekarang adalah dia yang dulu. Sama-sama tidak mencerminkan ilmu. Walaupun sudah bertahun-tahun duduk, belajar di majelis ilmu, di masjid, di taklim-taklim, bahkan menjadi santri. Tapi ada jenis manusia yang seperti itu. Tidak ada yang tersisa bahwa pernah dia mempelajari suatu ilmu. Ada tanah yang hanya bisa menampung. Hujan turun, ya, cembung, ya, cekung, dalam bentuk galian atau lubang, dia menyimpan air. Tapi hanya sebatas menyimpan saja. Yaitulah sumur-sumur. Apalagi sumur yang batu-batu. Kanan kirinya, sekelilingnya, tidak ada pohon yang tumbuh. Ada hati yang semacam itu. Dia cuma bisa menghafal dan mengingat. Tapi tidak maksimal memberi manfaat. Jenis yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menerangkan, ada jenis tanah itu. Selain dia menyimpan, menyerap, bermanfaat untuk yang sekelilingnya, dan juga bermanfaat untuk orang lain, dengan manfaat yang sangat luas. Air itu ada di situ, di sekelilingnya tumbuh tumbuhan dan pohon-pohonan, rumput-rumput, tapi juga menjadi sumber mata air, yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh manusia, untuk berladang, berkebun, untuk dikonsumsi sebagai minuman, untuk minuman ternak juga, betul-betul bermanfaat. Nah itu semua kita dapatkan di mana? Di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah riyadhul jannah. Taman-taman surga yang Allah letakkan di atas muka bumi. Maka Nabi Muhammad SAW perintahkan, farta'u fiha. Maka bersenang-senanglah di sana. Berwisatalah di sana. Majelis ilmu menjadi tujuan bagi mereka yang sedang mengalami keresahan dan kegelisahan. Dia bingung mau apa, dia pusing mau bikin apa. Hadiri saja majelis ilmu, ikuti dari awal hingga berakhirnya, ikhlaskan niat. Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan as-sakinah, rasa tenang dalam hati, pada pikiran, pada kehidupan. Dan yang diharapkan bukan hanya dirasakan saat itu saja, saat hanya di majelis ilmu. Tetapi rasa tenang itu juga bisa dibawa pulang dan bisa bertahan sampai bertemu di majelis ilmu selanjutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini menjadi salah satu pembeda antara kaum salaf, generasi umat yang terdahulu, dengan kita di zaman sekarang. Yang namanya bersenang-senang, bermain-main,
itu menjadi eh, keinginan dan pilihan oleh setiap orang, dari anak bayi, kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan sudah lanjut usia, senang bermain, suka bersenang-senang. Tergantung bersenang-senang apa yang dia pilih, apa bentuk permainan yang dia lakukan. Pada dasarnya ada dua jenis permainan. Ada yang mubah, diperbolehkan oleh syariat, oleh agama, tapi ada juga yang dilarang. Sehingga jangan bermain yang seperti itu. Kalau ingin mencari kesenangan, pilih kesenangan yang lain. Karena kesenangan yang jenis itu tidak boleh. Apalagi dunia anak dan remaja. Apalagi memang dunianya dunia bermain. Semakin tua, bertambah usia, seharusnya keinginan dan ketertarikan untuk bermain-main itu turun. Sayangnya ada yang semakin tua semakin parah, bertambah usia semakin tidak bisa dikendalikan, sehingga perilakunya lebih dari perilaku anak-anak. Dan itu ada, nyata. Lalai dia, terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia. Lebih buruk lagi kalau kesenangan-kesenangan yang dia pilih adalah hal-hal yang haram, yang bermuatan dan bernuansakan syahwat. Wal'iyadzubillah. Dua ya, antara putih dan hitam. Oh ya, bisa pakai. Bersatu di sini, di Az-Zuhud. Hitam putih, panas dingin. Baik, kita lanjutkan. Jadi dunia anak ditambah lagi dengan saat remaja, itu memang dunia bermain-main. Maka selama jenis permainan yang dipilih itu dibolehkan oleh agama, disertai beberapa ketentuan, silahkan, boleh. Di dalam Al-Quranul Karim sebagai satu contoh, alasan apa yang disampaikan dan digunakan oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf meminta izin kepada ayah mereka agar Nabi Yusuf yang waktu itu masih kecil, ya, belum diangkat sebagai nabi, boleh dibawa pergi. Kata mereka, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Kakak-kakaknya merayu ini, Pak, wahai ayah, arsilhu ma'ana ghadan, izinkan kami besok untuk membawa Yusuf. Berikan izin. Yarta wa yal'ab. Supaya Yusuf itu bisa refreshing, bisa apa? Bermain-main. Bersenang-senanglah dia. Wa inna lahu lahafizun. Kami sebagai kakak-kakaknya akan menjaga, akan bertanggung jawab. Memang anak kecil sukanya bermain, dilarang itu nggak bisa.
Dibatasi pun belum tentu bisa juga. Memutus anak dari bermain itu sama artinya memutus anak dari makanan minumannya. Bukankah anak-anak itu akan lebih memilih bermain daripada makan? Akan lebih memilih bermain daripada minum. Yang penting main sana, main sini, main sana, main sini. Disuruh berhenti makan, oh nanti. Disuruh berhenti untuk minum, paling pergi lagi. Asyik dalam dunia mereka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan beliau masuk ke rumah. Waktu itu ada tamu. Wasibyanun yal'abuna fauqal bait. Di atas rumah, anak-anak kecil itu sedang bermain, debak-debuk, lari-lari. Main-main. Karena bentuk atap rumah di Timur Tengah beda dengan kita. Ya. Kalau kita di Indonesia sehari-hari hujan. Ya kan? 1 bulan pun kadang-kadang hujan nggak berhenti. Maka bentuknya harus begini. Biar hujan, airnya bisa diarahkan dan dialirkan. Kalau di Timur Tengah kan jarang hujan. Jadi atap rumah ya seperti cordak itu aja, rata. Jarang hujan. Jadi anak-anak bisa bermain di atas itu. Fanahahum rajulun ma'ah. Terus orang tadi itu berusaha untuk melarang. Artinya jangan main-main. Faqala Al-Hasanul Basri. Al-Hasan Al-Basri justru mengatakan da'hum. Biarkan mereka bermain. Jangan diganggulah mereka. Fa innal la'iba rabi'uhum. Karena yang namanya bermain-main itu kesenangan mereka. Ini fikih salaf. Nah, seorang tabi'in rahimahullah. Tabi'in yang lain Ibrahim An-Nakhai mengatakan kanu yurakhisuna lis-sibyani fil la'ibi kullihi illa bil kilab. Dulu berarti para sahabat maksudnya membolehkan anak-anak untuk bermain apapun bentuk permainannya illa bil kilab, asalkan jangan bermain-main dengan anjing. Karena ada yang bermain dengan objek permainan itu anjing kecil yang lucu, yang mungil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyaksikan sahabat-sahabatnya di usia kecil mereka, semasa anak-anaknya, bahkan ketika mulai masuk usia remaja, itu menyaksikan mereka bermain-main, ditakrir, didiamkan, artinya tidak diingkari, tidak kemudian Nabi menyuruh mereka berhenti, atau kemudian melarang. Tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW justru menemui mereka di tempat mereka bermain. Di lokasi itu Nabi Muhammad SAW datang menyapa dan mengucapkan salam buat mereka. Hadis-hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak yang menyebutkan hal ini. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah ikut bermain bersama anak-anak itu, walaupun sebentar. Sebenarnya apa sih tujuan dan apa hikmah? Kenapa Nabi Muhammad SAW justru mendatangi, menyapa dan mengucapkan salam untuk anak-anak yang sedang bermain, bahkan ikut bermain bersama dengan mereka? Ini fungsi dari pengawasan. Jadi tidak benar juga kalau anak-anak dibiarkan liar bermain. Salah itu. Kalau kemudian anak-anak dibebaskan bermain sesuka-suka hati mereka, itu jelas keliru.
apapun bentuk permainannya, pengawasan harus dilakukan. Nah, selain pengawasan, pendampingan. Ya, kalau pengawasan kan lebih ke arah melihat, menyaksikan, mengikuti. Kalau pendampingan bisa ikut bermain bersama dengan mereka. Rasulullah SAW melakukan itu, walaupun sebentar, beliau kemudian melanjutkan kegiatan yang lain. Karena dengan melibatkan orang tua atau siapapun yang berfungsi dan bertugas seperti orang tua, entah itu guru, pengajar, ya, atau memang petugas yang ditunjuk, pelatih, instruktur, atau apapun namanya itu. Dengan keberadaan mereka ini, ya, para pendamping-pendamping ini, akhirnya permainan itu bisa diarahkan, dapat diatur dan dikelola untuk kebaikan dan kemaslahatan anak-anak itu sendiri. Yang kita takutkan adalah ketika dunia bermain, kita putus dari anak-anak, kita larang secara mutlak, mereka simpan, terus pendam, simpan, pendam, simpan, pendam. Di usia kanak-kanak mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka lakukan hanya melihat, melongo, ngintip dari balik jendela, dibuka tirainya, lihat teman-temannya bermain, dia di rumah. Udah dilarang keluar, di dalam juga tidak disiapkan solusinya. Cuma gini. Nanti tunggu. Itu udah akumulasi, kumpul, bom waktu. Tinggal menunggu aja. Tunggu. Ini bukan ngancem loh ya. Ini kita cerita yang nyata, yang sudah terjadi. Tunggu. Ketika dia sudah merasa kuat, anggap dirinya dewasa, saya udah besar, memberontak dia. Dulu masih kecil, diem. Tapi setelah 16 tahun, dia berani membentak orang tuanya. Dia berani menaikkan suara yang tinggi kepada ayah atau ibunya sendiri. Kalau dulu cuma ditutup pintu, kunci di grendel, tinggi 1 meter, dia nggak bisa apa-apa. Tapi setelah dia merasa dewasa, merasa mampu, pintu walaupun dikunci, dia jebol kuncinya. Walaupun ada pagar, dia lewati dan dia lompati itu. Dia melakukan pemberontakan. Dia dendam. Akhirnya dia main, dipuas-puaskan. Dilarang nggak bisa, diomelin nggak mempan. Dipanggilkan ustadz ya juga percuma. Kenapa? Karena jiwanya belum merasa puas. Masih ingin mau. Mencoba. Penasaran yang ini, penasaran yang itu. Coba lihat teladan dan contoh kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya, ya. Ini banyak sekali riwayat yang menyebutkan bagaimana para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, para sahabat-sahabat yang mulia itu bermain-main dengan anak-anak kecil, padahal sudah lanjut usia, sudah menjadi khalifah, imam, tetap bermain sama anak-anak, tidak kemudian merasa gengsi, tidak juga kemudian ini bukan levelnya lagi, enggak. Itu tadi fungsi pengawasan dan pendampingan. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang namanya bersenang-senang dan bermain-main secara hukum asal itu diperbolehkan, mubah hukumnya. Bahkan bisa menjadi suatu ibadah.
jika diniatkan ibadah, bila ditujukan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana permainan yang semula mubah bisa menjadi haram karena mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Contohnya apa? Permainan yang mengandung unsur riba, permainan yang mengandung unsur gharar, ya, judi. Nah, itu permainan, tapi nggak boleh. Kenapa? Mengandung unsur dosa. Ini permainan yang mengandung unsur judi banyak sekali kita tahu dari dulu, ya kan? Mulai dari kelereng yang masukin di kantong, ya kan? Semuanya obar-abir, cuma satu yang merah, cuma satu yang putih. Ambil, udah bayar 100 nih. Kalau bisa dapat yang merah, cepet-cepetan nanti dapat hadiah. Padahal sama orangnya di giniin, ya kan? Unsur judi, ya kan? Atau pancing-pancingan kodok, ya kan? Yang pakai magnet itu, set, atau penjepit boneka, atau masukkan koin, aduh, gitu. Uangnya hilang, nggak dapat apa-apa. Tapi nanti kalau dapat nomor sekian dikumpulkan poinnya, dapat hadiah ini bisa milih yang ini atau yang sana. Nah, itu nggak boleh permainan seperti itu mengandung unsur judi. Dan permainan seperti itu banyak sekali. Nah, termasuk juga game online itu banyak yang mengandung unsur judi. Ya. Itu nggak boleh mengandung kemaksiatan. Game-game yang ya sekarang lebih banyak digandrungi adalah game online. Ditampilkan tokoh-tokohnya, ya, pakaiannya vulgar, bicaranya jelek, walaupun bukan menggunakan bahasa Indonesia, pakai bahasa luar, bahasa asing, tapi artinya jelek dan buruk, itu memaki, nggak boleh. Jadi permainan yang semula mubah bisa menjadi haram. Kenapa? Karena mengandung unsur-unsur keharaman. Contohnya tadi. Nah sekarang yang menjadi soal adalah kenapa anak-anak kita sering dikeluhkan senang, bahkan ketagihan untuk melakukan permainan-permainan seperti tadi, main game, ya kan? Dari bangun tidur sampai tidur, tertidurnya sambil pegang handphone, dikit-dikit menuntut uang untuk beli pulsa, nanti yang lain lagi beli skin bahasanya. Nah, kalau yang senyum pasti tahu ini. Nah, ya kan? Tahu skin nggak? Oh, tahu lah. Anak zaman sekarang mana nggak tahu skin? Nggak boleh skin. Tahu skin nggak? Beli, minta uang 100.000, 200.000, ya kan? Top up. Nah, kalau top up tahu? Oh, alhamdulillah. Tahu top up mas? Tahu? Tahu nggak top up? Alhamdulillah kalau nggak tahu. Top up Pak Dakir. Top up. Top up. Nah, ngetop up. Itu yang kasus ribut sama apa namanya gerai-gerai penyedia pulsa itu. Anaknya top up 800.000, 1 juta. Orang tuanya datang marah-marah. Kenapa dilayani anaknya? Dia kasir, cuma orang anak datang minta diisi 800.000 ya mau lah. 1 juta, dapat duit kok. Sampai akhirnya dibuatlah regulasi aturan. Anak usia sekian-sekian ya jangan dilayani kan gitu. Itu cuma ngisi untuk beli skin Pak Dakir. Saya terangin nggak skinnya ini? Yang namanya main game itu, saya tahu ya dari anak-anak itu interview, wawancara, interogasi lah. Jadi yang namanya game itu kan punya efek ketagihan. Dia kalau nggak menang, nggak tenang. Kalau kalah, nggak mau mengaku kalah. Kenapa? Karena nyawa yang disediakan bukan cuma satu,
ya kan? Kalah satu, ulangi lagi. Sampai game over, ulang dari awal lagi. Itu, wah, pokoknya. Apalagi dikompor-komporin sama temennya, ah nggak bisa kamu, wah kamu nggak bisa, oh, gitu. Marah dia. Sampai akhirnya ada yang ngambil jalan pintas Pak Dakir. Itu kan main game itu kan level-levelan. Katakan 1 sampai 100. Dari nomor 1 sampai 20 nggak bisa dia. Akhirnya beli akun temennya yang sudah level 30. Nah, padahal dia level 20 aja nggak bisa. Nih, aku sudah level 30 nih. Gitu. Nggak bisa naik-naik ke 31, wong 20 aja nggak bisa. Cuma karena beli. Akun itu diperjualbelikan sampai jutaan loh, diperjualbelikan. Waliyadzubillah. Itu ada efek ketagihannya. Sebenarnya di download gratis. Downloadnya gratis itu. Bebas biaya. Tapi karena ada efek ketagihan, dia main kalah terus, ditawarkan oleh penyedia aplikasi game itu. Kamu kalau mau menang, beli senjata. Ya. Beli perisai. Beli baju pelindung. Kamu kalau yang ambil gratisan pelurunya cuma 10 loh. Nembak 10 nggak kena, udah mati kamu. Beli peluru 100, harganya sekian. Beli pelindung tubuh, jadi kalau ditembak musuh kamu nggak apa-apa. Harganya 200.000. Nah itu akhirnya datang ke gerai-gerai tadi, saya nggak nyebut nama gerainya, itu langsung top up dong. Gitu. Masuk 800.000 tinggal dia beli. Cening, cening, cening. Wah udah. Dia udah punya berbagai macam senjata pelindung. Wah percaya diri dia. 800.000. Sepertiga dari UMR bapaknya. Habis hanya dalam setengah jam. Masya Allah. Nah itu nggak bener itu. Nah pertanyaannya sekarang kan orang tua banyak mengeluhkan, wah anak saya udah apa kesetanan dia itu. Jadi kalau nggak main dia udah gitu. Sampai kan ada efek yang begini. Ini nggak tahu ini masaan. Ini saya harus berucap apa? Astagfirullah atau alhamdulillah? Saya menyaksikan sendiri seorang anak itu gini loh masaan. Efek ketagihan main game. Ya satu astagfirullah, yang kedua alhamdulillah karena bisa menyaksikan secara langsung. Kalau sebelumnya cuma berita, cuma kata orang, oh begini ya, insya Allah tangannya gini ya. Saya yang nuntun dia, saya rangkul dia, saya pijiti tangannya. Dia sambil, Ustaz, begini nih, efek ketagihan main game. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sembuh. Alhamdulillah. Nggak usah sebut namanya, kalian juga nggak tahu, nggak kenal juga. Itu alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu lagi lah. Artinya nggak separah itu. Memang pusing-pusing, ya sakit perut, tapi sudah tidak gini lagi. Itu jalan gini mas. Dari kecil, jadi bahkan tanpa menggunakan barang ini sekalipun, itu tangannya gini-gini kok. Sambil duduk itu gini, padahal nggak pegang apa-apa. Kita kira zikir, astagfirullah, astagfirullah. Enggak. Udah terbentuk itu gini. Masya Allah. Orang tua banyak yang mengeluh, dipanggil, ya masih mending nyaut. Ini dipanggil dia aja. Le, ibunya susah dia nggak peduli, bapaknya sedang kerja dia nggak ngeh. Ya kan? Gempa bumi pun nggak masalah bagi dia. Hujan deras banjir pun angkat kaki gini aja. Udah nggak peduli sama lingkungan. Itu banyak orang tua yang mengeluh seperti itu. Maka banyak juga yang bertanya terus terapinya gimana sih? Cara mengobatinya bagaimana? Yang satu jelas berdoa, itu nggak boleh di nomor dua kan itu. Nomor satu berdoa, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau paksa-paksa, kita mau penjarakan dia, kita mau kerangkeng dia, kalau Allah belum beri hidayah nggak bisa juga. Mau diikat di kerangkeng ya akhirnya dia cuma gini-gini aja. Ya. Pernah kami membawa rombongan santri juga ke rumah sakit jiwa, khusus melihat
korban-korban game online ini. 3 tahun yang lalu. Sengaja. Bangsal Edelweiss namanya. Di sebuah rumah sakit lah. Saya lihat nih loh, akibatnya. Nih korban main game, korban main game. Sekali lagi, terus obatnya apa sih? Yang jelas semua penyakit itu obatnya ada. Dan diajarkan di dalam Islam. Satu tadi doa, jangan lupa. Yang kedua, didik anak-anak kita dengan pendidikan al-furusiyah. Al-furusiyah itu pendidikan keperwiraan. Pendidikan seorang kesatria. Pendidikan keperwiraan dan kesatria. Nabi Muhammad SAW terdepan dalam hal ini. Para sahabatnya juga mengikuti. Karena intinya, anak-anak itu kan suka bermain. Kalau tidak disiapkan permainan yang positif, dia akan lari dan mencari yang negatif. Itu rumusnya. Jadi kalau untuk menghentikan kegiatan negatif anak, ciptakan kegiatan yang positif dulu. Kalau ingin memutus dari yang negatif tanpa menyiapkan solusi yang positif, berat. Bahkan bisa kita kata sia-sia. Akan lebih baik lagi sebelum anak mengenal kegiatan yang negatif ini, kenalkan dan buat dia senang dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah dengan yang positif senang, dia nggak akan noleh sama yang negatif. Dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan lemah memang, tapi secara makna betul, karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, yaitu riwayat alimu auladakum ar-rimayata was-sibahah wal khaila. Ajarkan itu kepada anak-anakmu, berenang, memanah, berkuda. Subhanallah. Riset menunjukkan seorang anak yang dari kecil itu dilatih berenang, suka dia berenang dengan berbagai gaya. Dia nggak akan ngeh dengan ini nih barang ini. Nggak suka dia. Anak yang dilatih dan dibiasakan untuk memanah dari kecil. Dia anggap ini sebagai musuh. Apa ini? Handphone. Berikut dengan aplikasi-aplikasi game di dalamnya. Anak yang senang berkuda, itu luar biasa. Kenapa? Karena hal-hal tadi, berenang, berkuda, kemudian memanah, itu kutub yang nggak bisa ditemukan dengan kutub permainan-permainan yang negatif tadi, nggak bisa. Dia bertentangan terus. Sama halnya juga kalau anak udah ketagihan yang negatif, diajak renang yang adem. Ayo main panah, kesel, capek. Ayo main kuda, pedih. Ya karena dua kutub itu nggak bisa ketemu. Maka itu tadilah paling nggak ada dua hal preventif. Sebelum anak-anak kenal dengan yang negatif, ajarkan dan kenalkan dengan yang positif, permainan-permainan yang baik itu. Kalau sudah terlanjur dengan negatif, ya udah kita komunikasi, kita berdamai dengan anak sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan sebenarnya permainan itu bukan hanya 3 hal tadi, bukan cuma berenang, bukan hanya memanah, bukan hanya berkuda, tapi semua kegiatan yang memberikan kesenangan itu bermanfaat dan positif. Selama tidak satu memaborotkan. Karena banyak permainan yang memaborotkan, ya kan, yang berisiko. Permainan yang kemudian dilakukan secara berlebihan, kemudian mengganggu ibadah, justru menjauhkan dari amalan saleh. Permainan yang justru
menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Nah, itu yang harus dijauhi. Tapi permainan-permainan yang misalkan gulat, Nabi Muhammad kan jagonya gulat itu. Mushara'ah. Bela dirilah kalau bahasa kita. Karena bela dirinya orang-orang di Timur Tengah ya gulat itu. Kalau kemudian diartikan di Indonesia, wah berarti harus gulat. Nah, itu juga terlalu sempit memahaminya. Karena yang dimaksud adalah kemampuan bela diri. Maka pentinglah anak-anak kita itu dari kecil dilatihkan bela diri. Di tangan pelatih yang baik. Tentunya apalagi kalau lembaga pendidikan itu wajar lah. Pondok pesantren juga wajar punya bela diri. Ya kan? Pondok-pondok pesantren di Indonesia punya bela diri khas. Bukan cuma satu dua, tapi hampir setiap pesantren itu dia punya bela diri, ya kan? Punya ciri khasnya sendiri. Itu sudah akrab, nggak ada masalah. Nggak usah takut dan khawatir nanti diawasi. Wah itu kok latihan militer itu. Nggak usah, itu namanya bela diri itu udah ciri khasnya pesantren kok. Untuk melatih gerak dan fisik mereka. Anak-anak kecil dilatih. Nah, tapi yang benar. Apa maksudnya yang benar? Ya sesuai tahapan dan jenjangnya. Jangan kemudian terlalu semangat, justru membuat anak-anak itu takut dengan bela diri. Ya kan? Belum saatnya disparingkan. Ada yang sakit, ada yang cedera, itu pelatihnya yang nggak bener. Ya kan? Kuda-kuda belum kuat, ya kan? Udah ditarungkan. Kemudian main pukul, main tampar, pukul perut. Ya. Sampai kemudian ada yang meninggal dunia. Nanti alasannya resiko ikut bela diri kami. Ya nggak seperti itu juga ya. Pilihlah pelatih yang bisa menyampaikan dan menanamkan kepada anak-anak itu bahwa bela diri menyenangkan. Bela diri itu menggembirakan. Bela diri itu menyehatkan. Kalau sudah seperti itu kan orang tua tidak akan khawatir. Orang tua akan membubuhkan tanda tangan setuju. Ya anak saya ikut bela diri. Bila perlu diwajibkan di sebuah pesantren itu. Seminggu 2 kali. Masuk dalam rapot bila perlu. Ada masalah. Karena apa? Karena yang namanya bela diri itu kan seni. Iya. Art dia. Suatu keindahan. Apalagi pencak silat Indonesia. Dia mengandung unsur-unsur gerakan yang indah. Ketika anak diajarkan yang seperti itu, dia senang. Ini permainan yang bermanfaat. Melatih kedisiplinan, anak-anak sehat, ya kan? Memupuk keberanian, punya sifat perwira dan kesatria, membela keadilan, melawan kezaliman. Kan begitu nilai-nilai pencak silat Indonesia itu yang diajarkan simbah-simbah kita dulu. Itu penting sekali. Rasulullah SAW itu ahli gulat, ahli bela diri. Nabi Muhammad juga hebat dalam kemampuan berlari. Bahkan beliau juga berlomba dalam berlari. Nabi Muhammad mengizinkan, bahkan menyemangati sahabat-sahabatnya untuk lomba lari. Nabi Muhammad SAW. Yang penting dan selama dikemas dengan baik, anak-anak kita insya Allah akan senang dengan permainan-permainan yang mubah dan diperbolehkan secara agama itu. Permainan dari kecil, menyusun puzzle, menyusun kotak bangunan, menyusun bidang ruang benda-benda yang 3 dimensi, melanjutkan garis. Itu kan permainan yang baik, permainan yang mengasah kecerdasan dan kepintaran. Alhamdulillah banyak kok teman-teman kita yang punya basic dan memiliki kemampuan untuk mengolah permainan itu. Permainan kerjasama tim, ya,
Lomba-lomba yang biasa kita lakukan kalau Idul Fitri mungkin, itu kalau diolah, Masya Allah. Tapi sayangnya kan anak-anak lebih sering dibiarkan bebas bermain. Liar mereka akhirnya. Orang tua kemudian dibuat kaget, wah si fulan jatuh, si fulan patah, si fulan menangis, yang ini berkelahi. Ya karena mereka bermain memilih sendiri. Tanpa pengawasan, tidak ada pendampingan. Itu salah. Ibnul Qayyim rahimahullah itu punya kitab namanya Al-Furusiyah. Namanya Al-Furusiyah. Bab-babnya banyak sekali. Ya. Di situ Ibnul Qayyim menceritakan dan menjelaskan tentang Al-Furusiyah itu kan keperwiraan dari dua cabang. Yang pertama al-ilmu wal bayan, ilmu dan kemampuan untuk menjelaskan. Yang kedua adalah kemampuan fisik, olah fisik, bela diri, itu diterangkan sehingga karakter seorang muslim itu punya kemampuan ilmiah, juga fisiknya tidak mengecewakan. Dia alim, mujahid, dia berilmu, juga siap berjuang di medan laga, sehat, berkuda, balap onta, memanah, ya, gulat, bela diri, disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya ini Al-Furusiyah. Nah, sehingga kitab Al-Furusiyah itu menjadi salah satu referensi penting bagi kita untuk mendidik anak-anak. Karena pendidikan anak itu bukan cuma soal kecerdasan, bukan hanya masalah kemampuan menghafal dan kekuatan mengingat, bukan hanya angka dan nilai bagaimana dia menulis dan bagaimana bisa dia membaca. Nah, pendidikan anak juga pendidikan mental, pendidikan karakter, pendidikan fisik. Kalau itu dijalankan dengan seimbang, mana ada lagi waktu yang dipakai anak untuk bermain sesuatu yang negatif. Dia tidak akan suka, itu sia-sia, itu cuma bikin capek saja, itu hanya membuang-buang waktu, lebih bagus yang ini. Nah, namun katakan itu adalah sebuah keteledoran dan satu kesalahan yang masih ada waktu untuk diperbaiki. Ya. Kalau sudah berlalu dan berlewat beberapa generasi, ya, paling tidak kita bisa memikirkan setelah mengevaluasi generasi-generasi yang berikutnya nanti. Olahraga, bela diri, skill-skill dan kemampuan yang mengasah kemampuan fisik. Nah, tapi dibuat menyenangkan, dibikin menggembirakan, supaya anak-anak dan remaja itu tertarik, ya, agar mereka mendekat dan tidak lari. Nah, dan sebenarnya yang seperti ini nggak usahlah dipikirkan sama yang tua-tua. Harusnya yang seperti ini sudah kita serahkan dan kita estafetkan kepada adik-adik kita yang usianya 30 tahun ke bawah lah. Silahkan dirumuskan, dibuat konsep, disusun, ya. Kemudian diajukan ke ustadz-ustadznya, bagaimana kalau konsepnya seperti ini, 1 minggu bela diri 2 kali, ya. Dalam 1 minggu lari sekali. Nabi Muhammad suka berlari, ya kan? Bahkan pernah mengajak istrinya Aisyah lomba lari, ya kan? Gitu. Ini dibuat konsep seperti ini. Kalau pagi senam sebelum masuk pelajaran biar nggak ada yang ngantuk. Tapi sekali lagi dibuat yang menyenangkan, ya. Dibuat yang tidak membosankan dan tidak menjenuhkan. Itu kalau diramu, diracik sedemikian rupa, insya Allah anak-anak kita tidak akan salah jalan, kemudian memilih permainan-permainan yang negatif, ya. Main handphone, main game, ya, di warnet, main PS dan segala macam itu sudah enggak zamannya lagi. Tapi perlu kita tata, harus dirumuskan sedemikian rupa, sebaik-baiknya lah. Mudah-mudahan suatu saat nanti, bukan dalam waktu yang lama, tapi dalam beberapa
waktu yang singkat itu bisa terwujud dan tercapai, sehingga pendidikan kita akan semakin baik dan semakin berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada satu pertanyaan, apa hukum main olahraga hingga tengah malam, bahkan seminggu tidak hanya sekali, apalagi sudah berkeluarga, apakah masih bisa dikatakan mubah? Jika kegiatan semacam yang ditanyakan tadi mempengaruhi kewajiban-kewajibannya atau mempengaruhi hak-hak orang yang seharusnya dia perhatikan, dia bukan lagi mubah namanya. Ini sudah masuk dalam kategori yang dilarang. Ya. Misalkan sholat subuhnya terlambat, sampai di rumah capek ngomel-ngomel, sampai di rumah karena kalah marah-marah, ya kan? Kemudian akhirnya berangkat bekerja malas, habis subuh tidur nggak mau baca Quran, nggak mau ngaji. Nah, udah jelas ini berdampak yang buruk. Ya. Apalagi kemudian anak-anaknya dari pagi sampai sore di pondok belajar, kesempatan bertemu dengan orang tua malam hari, malah ditinggal pergi. Ini namanya hak anak tidak terpenuhi. Nah, maka jawabannya seperti tadi, kalau sampai mengganggu kewajiban-kewajibannya dan mempengaruhi pemenuhan hak-hak orang yang harusnya dia berikan, nggak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.